Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mutaul Faizi dari jurusan Teknik Industri Universitas Yudharta Pasuruan akan memenuhi tugas dari mata kuliah Lan Sigma, dosen pembimbing dari Pak Misbah Munir. Langsung ke topik. Kali ini kita akan membahas pengendalian kualitas menggunakan metode Six Sigma dari PT Diras Concap Sukoharjo. Langsung ke abstrak. Abstrak ini membahas tentang pengendalian kualitas merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisasi produk yang cacat. Perusahaan dapat menganalisis cacat produk dengan metode Six Sigma dengan merumuskan define, measure, analysis, improve, dan control yang terjadi. Dan kita akan menggunakan tahap-tahapan ini di berikutnya. Selanjutnya latar belakang. Proses produksi dikatakan baik apabila proses tersebut menghasilkan produk yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Namun pada kenyataannya dalam proses produksi masih sering terjadi berbagai penyimpangan dan hambatan yang menyebabkan produk dianggap cacat. Nah, di tahap tersebut ini adalah profil perusahaan dari PT Diras Concap. Lanjut untuk pengertian dari Six Sigma. Six Sigma ini adalah konsep statistik yang mengukur suatu proses yang berkaitan dengan cacat pada level 6 Sigma, yaitu hanya ada 3,4 cacat dari 1 juta peluang. Six Sigma ini juga merupakan falsafah manajemen yang berfokus untuk menghapus cacat dengan cara menekan pemahaman, pengukuran, dan perbaikan proses. Nah, di Six Sigma ini ada 5 tahapan metode. Yang pertama adalah metode define, yang kedua measure, yang ketiga metode analisis, yang keempat metode improve, dan yang kelima metode kontrol. Dan di tahap define ini, penentuan proses apa yang akan dievaluasi ditentukan pada tahap ini. Pertimbangan proses yang akan dievaluasi adalah tahapan proses yang secara signifikan mempengaruhi ciptanya laba bagi perusahaan. Nah, selanjutnya ada tahap measure. Di tabel berikut bisa dilihat kalau ada level-level Six Sigma dan di DPMO. DPMO ini juga adalah defect per million opportunities yang termasuk salah satu pengukuran dari proses performance. Selain banyak juga yang JPK, PPM, PPK, dan CUPG. DPMO adalah apa ya, sebuah metode pengukuran informasi performasi proses yang sering digunakan dalam penerapan Six Sigma. Jadi DPOM ini adalah salah satu pengukuran dari proses performance lah. Dan ada COPG. Di tahap improve melakukan identifikasi dan deskripsi tindakan atau kegiatan perbaikan yang merupakan rekomendasi bagi pemecahan masalah pada tahap proses sehingga diperoleh cara-cara baru untuk ya yang ada 3. Yang pertama menentukan karakteristik kualitas critical to quality atau CTQ. Yang kedua rencana pengumpulan data. Yang ketiga menghitung kapasitas proses. Yang selanjutnya adalah tahap analisis. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Ada 3 hal, yaitu mendeteksi variabel utama yang mempengaruhi kecacatan. Yang kedua konversi biaya kualitas. Yang ketiga konversikan banyaknya kegagalan ke dalam biaya kegagalan kualitas atau yang seperti tadi COPG, cost of poor quality. Selanjutnya tahap kontrol memantau seluruh perbaikan tindakan atau kegiatan agar tetap stabil dan sesuai dengan batas spesifikasi yang diinginkan oleh pelanggan. Biasanya tahap kontrol yang dilakukan oleh quality control. Di sini ada tahapan proses produksi dari furniture. Yang pertama material, yang selanjutnya frame, yang selanjutnya lagi anyaman, finishing, cek final, packing, setelah itu belebet. Dan di tabel ini ada material-material dari kursi, sofa, dan meja. Ada yang material frame, material anyaman eceng gondok, material anyaman neles, dan material bebet. Selanjutnya di sini ada karyawan-karyawan dari PT Diras Concap, bisa dilihat di tabel. Dan di tabel ini adalah DMAIC untuk furnitur, tahap material furniturnya.
Di sini ada jenis-jenis material frame, material anyaman leles, dan material bebet. Dan jenis kecacatannya juga berbeda-beda. Jumlah cacat atau jumlah material bisa disimpulkan bahwa persentasenya adalah 0,025. Untuk kontrolnya, yaitu ada koalisi kontrol material yang proaktif, ada kontrak kualitas dengan pemasok menjaga kelembapan suhu, gudang penyimpanan. Dan di DMAIC tahap frame furniture. Dan di sini ada frame-frame yaitu 3 jenis, kursi, sofa, dan meja. Dan bisa dilihat kalau jenis kecacatannya yakni sama, masih ada batang yang tidak berisi, sedangkan standarisasinya juga sama, harus batang harus berisi. Rata-rata kecacatan frame dari level tabel 9 di atas adalah 0,49% dari total frame, dan penyebabnya adalah batang frame tidak berisi. Perusahaan perlu menambahkan kisi frame yang proaktif mengecek kualitas batang frame dari pemasok. Di sini selanjutnya ada tabel DMAIC tahap anyaman furniture. Di anyaman, kita mengambil 2 jenis kursi dan sofa. Jika dilihat dari jenis kecacatannya, yaitu sama anyaman ada yang masih renggang dan anyaman masih ada yang busuk. Sedangkan standarisasinya jarak anyaman harus rapat dan rapi. Jika dilihat dari jumlah cacat per anyamannya yaitu 0,003%, yaitu sama. Dengan analisisnya tenaga kerja kurang teliti, improve-nya anyaman segera dirapikan, anyaman yang masih busuk segera diganti. Kontrolnya ada quality control anyaman yang proaktif menjaga kelembapan yang sama ya tadi. Selanjutnya ada tahap DMAIC tahap finishing furniture. Di sini finishingnya jenis kecacatannya ini sama, yaitu masih ada yang belum rata pewarnaannya. Dari standarisasinya pewarnaan harus rata. Jika dilihat dari jumlah cacat per jumlah unit, yakni sama 0,0033%. Dan analisisnya tenaga kerja kurang teliti, improve-nya sama, yaitu dilakukan penutupan warna yang masih belum rata. Kontrolnya yakni sama seperti di atas. Ada quality control yang pewarnaan yang proaktif. Selanjutnya ada tahap cek final furniture. Di tahap cek final ada 3 variabel yang kita ambil, meja, kursi, dan sofa. Dari jenis kecacatannya yakni berbeda-beda. Dan dari tabel 12 di atas terlihat bahwa rata-rata kecacatannya adalah 0,33% dari total unit. Bentuk kecacatannya adalah terdapat anyaman yang kurang rapi. Selanjutnya di packing, tahapan packing ini kita juga mengambil 3 variabel yakni yang tadi meja, kursi, dan sofa. Dan jenis kecacatannya cuma ada di meja, yakni pada saat membungkus dengan single face dan memotong dengan silet. Sedangkan standarisasinya ikatan tali harus kuat. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa kecacatan pada tahap packing sangat sedikit atau bahkan jarang terjadi. Jikalau ada, biasanya disebabkan oleh kurang telitinya tenaga kerja saja. Yang terakhir adalah tahap lebet furnitur. Di 3 variabel meja, kursi, dan sofa, jenis kecacatan yang sama, yaitu belebet kadang terlepas. Dengan standarisasinya harus pengikatan kuat. Tapi berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa tidak terdapat kecacatan yang berarti pada tahap belebet. Namun demikian, perusahaan tetap harus memperhatikan dengan sesama cara mengikat, memaku, dan mengelem belebet agar tidak lepas. Nah, ini adalah rata-rata kecacatan furnitur. Ini adalah perhitungan tabel yang di atas. Jika dijumlah, tahapan produksi mulai material, frame anyaman, finishing, cek final, packing, dan terakhir belebet, yakni rata-ratanya kecacatan keseluruhan tahap yaitu dihasilkan sebesar 0,24% dari total unit yang dihasilkan. Dan berdasarkan cost of poor quality menunjukkan kecacatan tersebut setara dengan kurang dari 1% penjualan. Hal ini berarti PT di Rascon telah mencapai 6 sigma. Di sini bisa disimpulkan bahwa PD di Rascon telah melakukan pengendalian kualitas menggunakan mode dari Six Sigma dengan melakukan analisis DMAIC, yaitu Define, Measure, Analysis, Improve, dan Control. Ya, disimpulkan lagi bahwa PT Diras adalah memang layak untuk menggunakan metode Six Sigma ini. Dan hasil yang diperoleh perusahaan telah mencapai 6 sigma yang seperti tadi karena cost of poor quality-nya kurang dari 1 penjualan.
Untuk saran sendiri untuk memetakan capaian kualitasnya, maka PT Dirasi Konkrep perlu membenahi aspek pengendalian dengan cara membuat sistem yang berfungsi untuk mengawasi tiap-tiap tahapan produksi. Dalam sistem ini akan ditempatkan alat teknik, informasi, metode manusia yang secara sistematis dan terintegrasi mengendalikan jalannya operasi perusahaan. Fungsi kontrol perusahaan yang lebih spesifik dan perlu pembenahan adalah peningkatan keterampilan tenaga kerja dengan memberi pelatihan atau teguran, penempatan quality control pada tiap tahapan proses produksi, kontrak mutu dengan para pemasok untuk menjaga kualitas material, serta penyediaan gudang yang representatif untuk menyimpan bahan baku. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.